Tiga. Mila Yulastri. Hadir. Alisin Sapitri. Hadir. Dira Yolanda Sapitri. Hadir. Septiani. Hadir. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Ketua kelas pimpin doa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu ambirona datal watoni wa nadatal banati min buru'il ma'ilai yaumiddin wa anta nusurona wa tabtaha alaina wa tarzuqna wa tahfazna wa taghfirlana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Ini kita belajar dengan menggunakan pengenalan sistem komputer. Ada yang tahu apa itu sistem komputer? Nggak tahu, Bu Guru. Sistem komputer atau sistem terdiri dari perangkat keras, software, dan perangkat lunak, hardware. Perangkat keras dan perangkat lunak harus bekerja sama membentuk suatu sistem, yaitu sistem komputer. Di sini juga ada sistem perangkat keras. Perangkat keras atau hardware sebagai sub atau sistem komputer juga mempunyai komponen, yaitu ada komponen dibagi menjadi 5 komponen, yaitu komponen alat masukan dan komponen alat promosi dan komponen alat pengeluaran, dan di sini juga ada komponen alat simpenan luaran, dan di sini juga komponen pendukung. Nah, di sana ada 5 komponen yang tadi itu, dan di sini lanjutnya ada alat masukan. Alat masukan itu alat masukan atau input yang dinamakan dengan input, alat yang digunakan untuk penerimaan masukan yang dapat berupa masukan data ataupun masukan program. Yang kedua, beberapa alat masukan mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat masukan dan sekaligus sebagai alat pengeluaran atau output untuk menampilkan hasil. Maksudnya kita buat di laptop, terus kita gunakan output, itu hasilnya akan keluar. Nah, di sini juga alat output dan input demikian disebut dengan terminal. Nah, selanjutnya di sini ada alat masukan dapat digolong ke dalam beberapa golongan, yaitu 1 kickboard, pointing deck, dan snare dan sensor. Nah, di sini keyboard yaitu keyboard merupakan sebuah papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetik kalimat atau simbol-simbol khusus lainnya pada komputer. Nah, di sini juga keyboard dalam bahasa Indonesia artinya papan tombol atau jaringan papan tombol. Nah, di sini point device yaitu yang termasuk dalam peralatan point itu mouse salah satunya, dan link pen, dan toucher, dan cuma 3 aja, table. Di sini sensor merupakan alat
warna. Maupun di sini juga ada tes, formulir, juga gambar, desain menggunakan menjadi data digital agar dapat diolah lebih lanjut pada komputer. Di sini kita bisa menggunakannya, misalnya kita ngedit foto, warnanya apa kesukaannya, misalnya warna kuning, warna hitam, warna putih. Di sini yang ini kita gunakan. Nah, di sini juga bagaimana benda-benda tersebut dibaca tergantung dengan tipe sensor yang digunakan. Di sini ada tipe Nothing shell, dan di sini tipe pen shell, dan di sini flat pen shell. Nah, di sini juga selanjutnya sensor. Di sensor ini ada 4, dibagi menjadi 4, yaitu merupakan alat yang mampu secara langsung menangkap data menjadi fisik. Maksudnya bisa kalian menyimpan data-data di sini, maksudnya di flash disk atau di dokumen, bisa kalian menyimpannya dengan lebih banyak data-data file. Di sini juga ada data anugerah dikumpulkan oleh alat sensor dan dimasukkan ke pengubahan ADC yang selanjutnya diproses dengan komputer. Di sini kita bisa memproses data dengan komputer. Misalnya kita buat file ini, nah bisa kita prosesnya lewat komputer atau bisa dengan ADC ini yang digunakan selanjutnya yang diproses dalam komputer. Di sini juga ada kamera digital. Nah, kamera digital ini salah satu sensor yang dipakai untuk menangkap objek yang selanjutnya diproses dengan komputer. Di sini bisa kita buat kayak objek nih, kayak desain gitu. Bisa kita simpan di dalam kamera digital. Di sini juga ada kamera roller, yaitu sensor untuk menangkap objek yang bergerak. Di sini bisa kita menggunakan kamera roller ini yang bisa bergerak, saya tergerakin atau bisa dimasukkan lah, gitu. Di sini juga ada alat pemroses. Apa itu alat pemroses? Alat pemroses itu yang dimaksud dengan alat di mana instruksi program dieksekusi untuk memproses data yang dimasukkan lewat alat masukan yang tadi di awal itu, yang hasilnya nanti akan ditampilkan di alat output. Bisa kita ntar simpen di alat output yang udah kita buat dan kita udah masukkan di dokumen. Nah, di sini ada 3 alat proses terdiri dari central, CPU, dan memori, dan output atau input. Nah, selanjutnya alat pengeluaran. Apa itu alat pengeluaran? Nah, alat pengeluaran ini yang dimaksud dengan output. Output yang dihasilkan dari pengolahan data dapat digolongkan dalam 3 bentuk, yaitu tulisan, dan image, dan suara. Nah, di sini tulisan ini yang dimaksud tuh kayak huruf, kata, angka, dan karakter, dan simbol-simbol khusus gitu di komputer. Dan yang kedua di sini image ini disebut dengan grafik atau gambar atau desain gitu. Ini bisa kita nyimpen di komputer dengan menggunakan misalnya gambar atau grafik ini kita buat desain misalnya, terus kita simpen di memori atau di image ini langsung kelihatan dia. Dan di sini yang ketiga suara. Kayak suara salah satunya itu contohnya musik atau omongan gitu. Kayak kita merekam suara atau kayak kita menyimpan alat musik video kayak gitu. Dan di sini juga ada alat pengeluaran terbentuk, yaitu fotokopi device dan soft fotokopi. Nah, di sini juga ada alat simpanan luar yang dinamakan alat simpanan luar itu external memory ataupun external storage adalah suatu tempat
digunakan komputer untuk menyimpan data ataupun program. Dengan demikian, external memory mempunyai fungsi yang hampir sama dengan internal memory. Hanya bedanya internal memory terbentuk di dalam CPU, external memory berada di luar CPU. Nah, di sini external memory ini bisa kita nyimpan memori lebih banyak daripada internal memory berada di luar CPU itu. Kalau saya saranin sih lebih baik kita memakai internal memorinya itu lebih banyak kita menyimpan dokumen, file atau foto, atau gambar, atau video, atau musik, semuanya bisa tersimpan di sana. Nah, ya selanjutnya sistem perangkat lunak software. Nah, perangkat lunak sistem perangkat lunak ini di software aplikasi dan open source. Sekalian tentang laptop. Nah, di sini kalian bisa lihat langsung di sini bentuk-bentuk dan kelebihan laptop gitu. Apa sih kelebihan laptop? Di sini ada contohnya. Nah, kelebihan laptop dibandingkan dengan CPU itu ada mobilitas tinggi dan hemat energi dan standar pemberikannya. Maksudnya pemasukannya itu lebih tinggi daripada yang lain gitu. Dan di sini juga ada fitur yang lebih lengkap dibandingkan yang lain. Biasanya disertai itu OS ini yang lebih asli dibandingkan yang lain gitu. Dan di sini juga ada komputer mempunyai kekurangan. Ada bisa lihat ya, kekurangannya itu ada 4. Di sini kekurangannya tidak dapat diubah-ubah. Maksudnya itu kekurangannya itu kalau kita udah membuat satu file tidak bisa kita ubah gitu. Nah, di sini juga sedikit kendala yang di dalam komputer itu komputer yang dapat di crack misalnya itu yang mudah kita hilang, maksudnya nggak bisa dikembalikan lagi gitu. Dan di sini salah satunya biayanya tuh perawatan itu lebih mahal daripada yang lain. Dan yang akhir harganya jauh lebih di atas PCI. PCI lebih tinggi daripada harganya daripada laptop yang biasa lah gitu. Dan di sini juga selanjutnya adik-adik bisa lihat langsung. Nah, mungkin cuma itu yang kakak bisa kasih materi. Mungkin adik-adik bisa bertanya atau apa gitu tentang pengenalan sistem komputer. Ayo, siapa yang mau bertanya? Alat untuk menyimpan dokumen atau gambar atau video. Sensor ini dan dimasukkan ke dalam misalnya pilar misalnya ini mau buat dokumen atau file atau desain misalnya. Nah, pilar bisa menggunakan alat sensor ini membuat desain. Terus pilar langsung simpen di dokumen komputer. Langsung tersimpan di sana kalau pilar udah buat desain langsung. Terus atau bisa juga menggunakan flash disk. Mungkin hanya itu yang ibu bisa jawab dari pertanyaannya Pilar. Mungkin adik-adik ada lagi yang bertanya atau udah paham? Oke, kalau nggak ada yang bertanya lagi, kalau udah paham semuanya, mari kita sebelum kita tunggu